Kenapa lu milih jurusan ilmu komunikasi? Nah, mungkin ya lu pikir yang padat itu teknik doang kali ya? Banyak juga tugas, sih. Oh, praktek gitu-gitu ke Hmm. lapangan. Gila, gue ya seminggu nih ya hunting tuh ke jalan-jalan, ke sawah. Ngapain sih? Tuh, apalagi di gue ada kebantenan, gila lu kan. Anjay. Buktikan debus. Digini Lu apa? praktek? Praktek gue. Demi Tuhan. lu ada yang banyak mikir sih ilmu komunikasi gampang gini. Aduh, saya bilang lu gampang. Lu tuh sih. Lu ya? Enggak udah. Anjing. Anjing banget. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Adetora TV. Ngeng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Nah, jadi ini kita udah masuk ke fase new normal, Pak. Fase new normal Bukan. atau transisi ke Transisi new normal? ya? Transisi new normal. Kayaknya transisi deh. Transisi kayaknya, karena kita mulai membiasakan diri dengan keadaan sekarang. Maksudnya gue tuh anak yang paling anti pakai masker. Oke. Nah, dengan kulit gue yang kayak aneh gitu kalau pakai masker. Kalau pakai masker langsung merah, Oke. kayak mau jerawat tapi bukan jerawat. Sotir Gitu. sensitif dong kulit lu. Mungkin bisa bilang sensitif sih. Terus kayak sekarang karena keadaan mengharuskan gue pakai yang namanya masker. Oke. Dan gue langsung kayak membiasakan diri pakai masker. Dan ada satu hal yang lo harus tahu yang biasa gue pakai. Apa? Ini. Ini gue tuh pakai ini nih, namanya Plosa. Plosa tuh kayak gue suka banget seger wanginya, Pak. Masa sih? Iya, bikin gue Buka suka ya? gitu. Buka. Ini tuh gimana ada cara pakainya? Nah, ini inhaler. Oke. Kalau ini yang bawah tuh buat di oles-oles. Seger ya? Anaknya butuh banget yang harum-haruman gitu kan. Nah, gue tuh kalau pakai begituan punya cara yang unik banget nih. Ini masker. Oke, terus Gue suka iseng gitu loh, kayak karena gue butuh wangian yang enak deh. Posisi tempat di hidung, kayak kasih 3 oles aja. Itu kayak surbat buat apa? kayak seger aja. Dan gue kan baca di berita ada dari Kementan bilang kalau eukaliptus adalah salah satu untuk mencegah COVID-19. Itu apa ya? Eukaliptus itu kayu putih bahasa. Bahasa ilmiahnya. Eukaliptus. Nah, itu ada kandungannya di sini. Berarti ini terbuat dari kayu putih. Kayu putih. Nah, Emang itu kayu putih ekstra jadi gini. Berarti ini bisa mencegah COVID-19. Wah, bagus tuh, daripada mengobati mending mencegah dulu dong. Ayo. Bapak iklan banget ya. Jadi bisa lah ya, ini buat gaya-gaya baru gue di new normal. Gue tuh kayak ke kantor kemana pakai ini, jadi kayak lebih seger, nggak sumpek gitu loh. Jadi tiap berapa menit tuh pakai ginian lagi. Oke. Good, berarti cocok lah ya buat lagi sekarang ya, buat banget buat new normal. Buat kalian tuh yang mau coba-coba, kalian juga bisa beli. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalian kalau mau beli bisa di situ, di Tokopedia, di toko resmi langsung sih. Tapi kalian juga bisa beli di minimarket gitu loh. Oke, sip. Oke, jadi kita langsung ngobrol sama Faisal. Jadi Sal, kita mau ngomong soal kuliah. Lagi-lagi kuliah di Intorafi, emang rata-rata kuliah sih. Kuliah, oke. Jadi lu masuk kampus jurusan atau fakultas apa? Oke. So, gua ambil Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tapi jurusannya itu ilmu komunikasi. Beda nih sama kampus-kampus yang lain, kan ada kampus yang ilmu komunikasi itu sebagai fakultas. Kalau gua ilmu komunikasi itu sebagai jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gitu. Pertama yang gue tanyain, ya, kenapa lu milih Vkom? Kenapa lu milih Fakultas Ilmu Komunikasi? Sosial Politik. Oh, ini lebih. Oh iya, benar. Kenapa lu milih jurusan Ilmu Komunikasi? Nah, itu lebih tepatnya. So, gue suka speak up. Gue juga suka, tapi gue nggak masuk Ilmu Komunikasi. Beda-beda ya. Oh iya, baik. Yang pertama gue bisa suka banget speak up, gue suka ngomong sama orang. Gue merasa udah cukup percaya diri buat bikin orang percaya ke gue. Baik. Oke, itu modal komunikasi tuh kan. Yeah. Persuasi gitu. Lalu gue juga aktifnya di organisasi, di mana organisasi itu gue bisa latih skill komunikasi gue. Ditambah lagi gue ada kamera nih. Oke. Iya, komunikasi kan ada mata kuliah bawa kamera, namanya fotografi. Bawa kamera gitu ya? Iya, fotografi komunikasi gitu. Oke, siap. Jadi lu harus bisa kayak foto, video gitu, bikin dokumenter dan lain-lain. Makanya gua di sana udah ada bekal nih. Udah ada bekal, langsung diambil komunikasi gitu.
Itu karena alasan memilih karena emang lu ngerasa udah ada basic untuk dilanjutkan ke lebih yang serius dan lebih emang kalau orang kuliah kan harusnya memfokuskan ilmunya bukan? Ya, kan? Ada yang ngomong gitu, ada yang pengen ngambil hal yang baru gitu. Kalau gua enggak, gua pun sempat memikirkan karena di ilmu komunikasi hal yang kata lu bilang itu apa sih yang paling menyenangkan? Terus adalah lu bisa menghasilkan banyak karya. Itu paling nyenengin sih. Lu pegang kamera nih, lu bisa hasilin foto yang sesuai dengan teori dan sesuai dengan prakteknya. Lu ada hasilnya, videonya, fotonya. Nanti lu ada mata kuliah public speaking. Lu harus bisa ngomong di depan orang itu. Ada komunikasi, lu gimana cara persuasi. Jadi kita bukan teori doang yang paling suka di komunikasi itu banyak prakteknya. Karena aku suka praktek sih. Baik. Yang praktek komunikasi udah gitu teman-temannya pada itu komunikasi di hampir setiap kampus orangnya happy ya kayak kelihatannya gitu sih gitu sih ya termasuk di kampus gue itu orangnya happy semua orangnya humble gitu kan. Baik, humble ya, bukan oh ya. Happy aja deh. Maksudnya pusing ya udah bawa happy aja gitu kan, apalagi masuk statistika. Ada ya belajar ya? Enggak. Gua kira teknik dong enggak ada statistik. Nah, terus yang gua tanyain lagi untuk seorang ilmu komunikasi itu berarti harus pintar bahasa Inggris banget gak sih? Kak. Di komunikasi yang gue pelajarin ada komunikasi bahasa Inggris. Karena kan maksudnya itu mata kuliah umum ya. Itu ada komunikasi bahasa Inggris. Nah, emang komunikasi bahasa Inggris itu lu harus bisa nih kayak cuman presentasiin doang. Itu emang buat bekal buat kedepannya kan gitu. Cuman kalau emang harus dituntut jago itu enggak sih. Enggak dituntut. Karena kan di dunia kerja juga emang lebih baik dengan bahasa Inggris, tapi enggak semuanya 100% kerja menggunakan bahasa Inggris, toh masih banyak juga bahasa Indonesia gitu. Nah, apa sih yang harus ditahu sama orang-orang yang mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi ini? Padat banget. Mungkin yang kalian pikir yang padat itu teknik doang kali ya? Banyak tugas, praktek gitu ke lapangan. Gila, gue ya seminggu nih ya hunting tuh ke jalan-jalan, ke sawah, hampir tiap hari. Ngapain sawah? Tugas. Kok sawah? Ya foto apa misalkan, foto landscape nanti kan syaratnya harus inilah, harus itulah, gitu kan. Itu awalnya pasti lu nggak bakal kepikir ke sana kan, nggak bakal ke sana. Ternyata ketika lu datang di ilmu komunikasi di semester 3, 4 gitu, jebret lu harus siap-siap skincare SPF 50. Nah, gue tanya, kok dari tadi lu ngomongnya foto. Apa emang hampir di setiap semester ada pelajaran, ada mata kuliah itu? Oke, mata kuliah fokus ilmu komunikasi itu salah satunya fotografi. Pertama, dasar-dasar fotografi. Kedua, itu adalah fotografi yang ke konsentrasi. Jadi kalau di gua kan Fakultas Ilmu Sosial Politik. Terus jurusannya ilmu komunikasi, konsentrasinya public relation. Jadi konsentrasi di kampus gue itu ada beberapa. Yang pertama public relation, jurnalistik, sama marketing komunikasi. Jadi gue ambil public relation atau humas. Nah, jadi gue itu di semester ketiga atau keempat kalau gue nggak salah itu ada dasar-dasar fotografi. Nah, semester selanjutnya itu fotografi kehumasan, fotografi humas. Jadi banyak. Ya, terus? Jadi 2 semester belajar kan. Teori, praktek, fotografi kehumasan kayak gitu. Kenapa sih gue ngomongin fotografi mulu? Ya itu yang paling berkesan. Karena yang paling berkesan, paling enjoy, paling berkesan. Apa semua anak komunikasi itu jadi PR? Enggak. Semua ini yang contohnya. Apa semua anak komunikasi itu selalu jadi PR, selalu jadi reporter, news anchor, public speaker dan lain-lain? Enggak. Oke, gua kan di sini ilmu komunikasi ambilnya public relation atau humas ya kan. Mikirnya, gua bakal kerja nih di kantor, jadi humasnya, bikin press release, membuat citra boy, gitu-gitulah ya. You know lah kalau lu udah baca-baca dikit tentang kehumasan seperti itu pasti dasar-dasarnya. Tapi ya namanya juga dunia kerja ya. Tapi ada basicnya ketika di dunia kerja. Oke, sekarang gua sebagai marketing di salah satu agen pendidikan, kuliah ke luar negeri.
Dan di kerjaan itu marketingnya gue lebih bertanggung jawab kepada sekolah-sekolah high school, SMA. Nah, di kegiatan itu gue dapatkan teori-teori sama praktek-praktek ketika kuliah. Ya udah, itu yang lu dapetin di kuliah kepake juga di kerja. Cuman ketika kerja lu nggak mungkin bisa nuntut sebagai PR, nggak mungkin bisa sesuai dengan konsentrasi atau jurusan. Agak nyeleneh lah kemana-mana. Cuman ilmu-ilmu itu tetap lu bisa gunakan. Itu jadi suatu masalah nggak sih di dunia kerja ketika lu kan PR, kenapa lu ada di bidang pekerjaan lain? Enggak, untuk ini enggak. Sama ini lu enjoy aja. Jadi ketika lu di sini mikir, lu ambil kuliah ini dan lulusnya sebagai sarjana ilmu komunikasi, otomatis kerjanya harus sesuai. Itu good. Tapi ketika agak nyeleneh, melenceng, itu nggak masalah ketika lu bisa jalanin dan mungkin itu rezeki lu di sana, gitu kan. Ada yang banyak mikir sih, ilmu komunikasi gampang, gini. Aduh, saya bilang lu gampang. Ini. Ada yang ngomong kayak ilmu komunikasi mah nggak mikir, biasa, gini, gitu doang, mikir, ngomong doang. Enggak. Aduh. Nih ya, gua mesti tahu nih ya, guys. Kasih yang hal yang sulitnya apa, terus gimana cara lu menghadapinya bertahan? Lu bakal dapet statistika. Lu statistika nih ya, gua kasih tau aja dulu nih ya. Lu kalau yang kan ada metodologi penelitian ada 2 nih, kuantitatif kualitatif gitu kan. Lu kalau ambil kuantitatif otomatis lu bakal dapet statistika. Tapi kalau kualitatif belum tentu lo isinya cuman data-data dari orang-orang narasumber. Mungkin lu disuruh minta data juga, sampel dan lain-lain. Nah itu hal-hal orang yang bikin pertama paling pusing gitu. Ternyata ada mata kuliah yang memang kayak orang matematika, orang fisika gitu. Kita harus bisa juga. Orang-orang yang biasanya nggak bertahan itu awalnya yang gua rasain ya, gua anak IPA, SMA anak IPA. Masuk ilmu komunikasi itu nggak pure IPS. Ingat, itu nggak pure IPS. Di sana lu bakal belajar kayak IPA dan IPS gabungan. Kenapa? Fotografi itu bukan pure IPS, itu eksak. Lu harus lihat aperture atau diafragma. Lu harus lihat focal length. Iya, mahasiswa ini ada objek sekian, tolong ada foregroundnya, tolong ada tag bengeknya, bla 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 bla. Lu harus ngitung. Oke, lu harus ngitung kan? Itu teorinya. Awalnya kayak nggak betah kan, aduh ini IPS banget, ternyata nggak juga. Ternyata kita juga ada hitungan juga, ada sosial juga, ada eksaknya juga gitu. Nah di semester ketiga itu nyantai loh. Semester 3? Iya nyantai, 3, 4. Yang mulai sibuk lagi itu semester 6. Kenapa? KKM. Semester 6 itu KKM gitu kan, magang KKM. Kenapa nama jurusannya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kayak terlalu luas ya? Ya karena komunikasi itu salah satu aktivitas sosial. Dan kita juga di ilmu komunikasi di kampus gua itu belajar komunikasi politik. Di jurusan lu belajar ya? Wow. Jadi luas banget. Iya, maksudnya kayak komunikasi politik, antropologi gitu-gitu. Apalagi di gua ada kebantenan, gila lu. Anjay, gara-gara kampus lu ada di Banten ya? Kebantenan coy, gua pas waktu masih jadi mahasiswa membuktikan debus digini apa pakai praktek gua. Demi Tuhan. Lu gores-goresin apa? Gua ada paku Banten ya, paku Banten di perut gua nih, di perut gua di sini di ini apa, diketuk-ketuk itu. Kenapa harus melakukan itu seorang mahasiswa ilmu komunikasi? Jadi di ilmu komunikasi itu kayak ada muatan lokal lah kalau di SMA ya, ada muatan lokal namanya kebantenan. Kebantenan itu salah satu mata kuliah antropologi. Antropologi kebantenan itu di ilmu komunikasi itu teman-teman bakal belajar hampir seluruhnya seperti yang gua di kampus gua itu kan. Untuk konsentrasinya ada public relation atau humas, ada marketing komunikasi dan jurnalistik. Jadi sebelum ambil konsentrasi kita belajar dulu ketiga konsentrasi itu. Makanya lu tentuin untuk semester 4 pengkonsentrasian nanti lu ambil konsentrasi apa dari salah satu dari ketiga pilihan itu. Lu fokusin mau jadi apa, mau fokusnya di mana, belajarnya sukanya apa. Iya. Memang itu sangat beda ya mata kuliah yang bakal ditempuh. Beda banget. Karena semester 1 sampai 3 biasanya kayak mata kuliah umum, mata kuliah yang walaupun emang sesuai jurusan tapi yang kayak cuman
cangkangnya kulit-kulitnya doang Iya, gitu kan. iya, betul, Setelah lu milih betul, konsentrasi lu bakal difokuskan entah belajar markomnya, entah belajar lu public relationsnya ataupun jurnalistiknya gitu. Tapi kalau memang masih ragu-ragu, lihat jurusan-jurusan yang lain, tapi jangan lupa biasanya anak SMA itu ikutan temen. Ingat ya, ikutan temen itu memang bukan masalah, tapi nggak direkomendasikan, nggak dianjurkan. Mendingan lu tahu kelemahan lu, suka lu apa, bisa lu apa, baru tanya ke temen. Gua tuh orangnya kayak gini, itu nggak masalah sih, lu tanya ke temen. Cuman jangan sampai pernyataan temen ketika lu dengar itu sebagai acuan lu. Karena kalian tahu kemampuan diri sendiri, itu adalah diri lu sendiri sih. Kayak gue sebenarnya mampu nggak ya nanti belajar ini, gue mampu nggak ya nanti bakal ini. Jadi itu kalian bisa pikirkan matang-matang sebelum kalian mengambil jurusan ilmu komunikasi. Semoga teman-teman yang lagi nonton juga yang lagi menentukan, aduh gue pengen masuk ilmu komunikasi tapi kayak aduh susah nggak ya, aduh kayak menantang nggak ya, atau aduh nanti di dunia kerja gue bakalan kayak bermanfaat atau kayak gimana. Semoga tadi yang udah dijelaskan sama Pak Isal tuh sedikit membantu kalian mencerahkan pilihan kalian, mentekadkan kalian masuk ke fakultas itu atau enggak gitu. So, kalau kalian ngerasa suka dan ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share juga ke teman kalian, subscribe juga. Biar pengen tanya-tanya juga bisa nanti langsung ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya di Editor TV. Ngeng.